Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus.
Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara shalom, belum semuanya shalom. Bolehkah saya undang kita semua untuk bangkit berdiri? Beri salam kanan kirimu, depan belakang, kalau bisa semuanya, karena ini rasanya bisa semuanya. Katakan, kamu luar biasa hari ini. Amin. Saya percaya bahwa kita ada di tempat ini hari ini, keberadaan kita semua karena Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Amin. Bolehkah saya minta selama 2 jam ke depan saja kita fokuskan diri kita, hati dan pikiran kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tinggalkan semua masalah, beban saudara. Saudara mungkin sedang ada masalah, ada hal yang saudara pikirkan, tinggalkan itu semua dulu. Hari ini sama-sama yuk 2 jam aja ke depan. Fokus kita sama Tuhan, hati dan pikiran kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami mau fokuskan hati dan pikiran kami untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau tinggalkan semua masalah kami mau tinggalkan semua beban kami cuma mau bersyukur sama Tuhan. Bersyukur buat semuanya Tuhan. Mungkin hari ini kami lagi alamin yang kurang baik, tapi kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku. Sama-sama katakan yuk. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa akan kami balas Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Mari sama-sama panggil namanya. Oh Yesusku. Setia yang selalu mendopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang
jemaat Tuhan katakan, mari kau dengar jemaatmu pada pagi hari ini Tuhan. Mereka yang mau tetap berkata Engkau baik, mereka yang tetap berkata aku bersyukur Tuhan. Yes, ku mau selalu amin, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lebih lagi kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur. Syukur. Kau Bapakku yang setia. Dia Bapa yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari sekali lagi kita katakan, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa kami yang setia. Oh, mari datang pagi ini sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, Kau Bapa kami yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan, selalu ada bersama kami. Kau yang menyertai setiap langkah kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Oh, kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami bersyukur buat semua pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat, yang tak pernah terlambat bagi setiap kami Tuhan. Oh, ini kami Tuhan. Kau yang lihat hati kami, Kau yang lihat hidup kami. Oh Yesus, Yesus, kami mau menyembah-Mu, kami mau menyenangkan-Mu, Yesus. Mari jangan sia-siakan waktu ini. Datang sama Tuhan, bicara apa yang menjadi isi hatimu. Kalau engkau bingung mau berkata-kata, bilang aja terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan baik, karena Tuhan baik. Bersyukur buat semua yang terjadi, bersyukur buat semua yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin hari ini kau belum melihat apa yang baik, tapi percayalah rancangan Tuhan yang terbaik bagimu. Mari datang pagi ini. Orabaya sikarabata karabaya syad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 a. Kau lihat jemaatku pada hari ini Tuhan. Kau lihat hati setiap kami pagi ini. Biar lawatan Tuhan, biarlah kasih Tuhan mengalir di tempat ini pagi ini, menyembuhkan setiap kami. Biarlah kasih-Mu membalut setiap hati kami. Orabaya syad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 a. Ya rabaya syadadadadabaya ralabaya ralabaya ralaba. Oh, bawa setiap kami lebih dalam, menyembah-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam, bawa kami lebih
lebih dalam menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu. Yesus, 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 Allah kami, Allah yang menyertai kami, Allah yang setia. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu baik buat setiap kami. Kau rancangkan kami masa depan yang penuh dengan harapan. Walaupun mungkin kami belum lihat sekarang, atau kami lagi ngalamin masa-masa yang kurang enak Tuhan, tapi biarlah hati kami tetap percaya kepadamu. Kami mau tetap bilang kami tetap percaya padamu. Kami mau tetap menyembah Tuhan. Kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Tuhan, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Amin. Lebih dalam kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran, dan kebenaran selamanya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Lebih lagi kita mau katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, yes Lord, Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Bawa kami lebih dari ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi katakan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Semua yang percaya dan siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa Allah kita, Allah yang begitu mengasihi dan baik buat setiap kita? Boleh lambaikan tangan, katakan haleluya. Kami bangga punya Tuhan yang begitu baik buat setiap kami. Mari sama-sama kita mau nyatakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Saya mau lihat jempolnya semua. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari menari buat
Sama-sama kita mau nyatakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan bulan berganti bulan, bulan berganti bulan, tetap apa? Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Lagi sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, lebih lagi yuk katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya lihat belum semuanya nih. Yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh angkat tangan. Semua percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Saya mau lihat jempolnya sekarang mana. Semua punya jempol? Semua punya jempol? Boleh dua-dua tangan diangkat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebab tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak pernah berubah dulu, sekarang hingga selamanya. Amin. Katakan, Yesus baik bagiku. Tunjuk, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan kapan? Yesus baik. Lagi ya, Yesus baik bagiku. Bagi siapa? Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lama, sampai selama-lama, untuk selama-lamanya. Semua sama-sama angkat tangan, bilang, Tuhan Yesus baik. Amin. Engkau baik buat setiap kami. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang mau tetap percaya walaupun banyak badai dalam hidup kita, boleh angkat tangan yuk. Boleh angkat tangan. Sama-sama bilang, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku apa? Takkan pernah. Amin. Hatiku percaya, walau apa? Walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Come on church, tepuk tangan buat Allah kita. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
Tapi tos dulu kanan kirimu, depan belakang, katakan kasih setia Tuhan untuk setiap kita. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, biarlah hidup kami, fokus kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah kami gunakan semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar kami menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan. Bersama katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduan-Mu. Mari dari awal katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuk hati kami. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami mau serahkan hati kami. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan. Mari bersama katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kerinduan, amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Lebih lagi kita mau katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduan. Mari sekali
kandara lamaya si kandara lalabaya labalaba. Kami menyembah-Mu Ona Tuhan. mata kandara Kami lamaya sembah nama-Mu. Ona lamaya kandara labaya lalabalabalaba. Ora labalabaya kandara lalabalabalaba. Ora labaya kandara labaya kandara labalabalaba. Ya rabata karabaya syaralaba yaralaba. Urabaya syarabata karalaba yaralaba. Sungguh siang hari ini kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan buat ibadah yang luar biasa, di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang terus menuntun dan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi seluruh jalan kehidupan kami. Firman-Mu mengajar kepada kami untuk kami berjalan menuju kepada jalan yang menuju kehidupan. Sebab itu urapi setiap kami dan urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap tanah hati kami untuk siap untuk ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dalam hidup kami itu berakar, bertumbuh dan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat worship leader, para singer, imam-imam musik yang telah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar semuanya? Wah, luar biasa baik. Haleluya. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat Bapak Gembala, Wakil Gembala, para pengurus yang telah mempercayakan kepada saya untuk bisa melayani. Saya percaya ketika kita beribadah, hati kita terbuka kepada Tuhan, maka kita pulang dari tempat ini, kita pasti diubahkan dan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau berbicara mengenai menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya mengajak untuk kita membuka firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6. Judul perikopnya, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Yesaya 49 ayat 6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah nubuatan Nabi Yesaya. Dan nubuatan ini telah digenapi oleh kelahiran Yesus Kristus di muka bumi ini. Yohanes 9 ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah terang. Ya, dialah terang dunia. Dan Tuhan Yesus memberikan terang itu Bapak Ibu Saudara kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Katakan amin. Ya, kita baca ayat 16, coba bisa ditampilkan ayat 16. Kita mau baca bersama-sama dengan iman. Nah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi kalau orang di luar sana, Bapak Ibu Saudara, orang di dunia melihat perbuatan baik, maka Alkitab bilang dia memuliakan Bapa di sorga. Ya, di dalam kitab Yesaya tadi dikatakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki agar Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi terang, itu supaya penuaian jiwa-jiwa itu terjadi. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara harus ya menjadi terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mungkin ada yang berkata, kamu harus menjadi terang. Tetapi Tuhan berkata, kamu adalah terang itu sendiri. Bapak Ibu Saudara dan saya itu adalah terang dunia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi iblis selalu menipu kita, ya, mengatakan bahwa kita bukanlah terang yang sesungguhnya. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Coba lihat kiri kanan, bilang kamu terang dunia. Ya, kita terang Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan pernah mau ditipu oleh iblis. Jangan mau hidup dalam kegelapan dan berkata, aduh gue mah hidupnya udah gelap, saya mah hidupnya penuh dosa, saya hina. Enggak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara adalah terang dunia. Tetapi terang itu hendaknya bercahaya. Katakan bercahaya. Nah, ketika terang Bapak Ibu Saudara bercahaya, maka orang lihat dan memuliakan Bapa di sorga. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara terangnya tidak bercahaya. Terangnya redup. Tetapi terang Bapak Ibu Saudara dan saya itu harus bercahaya. Sekali lagi katakan bercahaya. Ya. Kita adalah terang dunia. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang pintar di dunia ini namanya Albert Einstein. Albert Einstein mempunyai banyak karya-karya ilmiah Bapak Ibu Saudara. Matematika, gravitasi bumi. Ya. Salah satunya karya ilmiahnya mengenai cahaya atau terang. Albert Einstein bisa mengukur kecepatan cahaya. Terang itu Bapak Ibu Saudara diukur kecepatan cahayanya. Tetapi Albert Einstein itu tidak punya karya ilmiah tentang gelap. Gak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau tentang gravitasi, daya tarik bumi ada. Dia bisa ukur ya secara ilmiah. Terang bisa diukur, kecepatannya bisa diukur Bapak Ibu Saudara. Tetapi tentang gelap nggak ada. Dia nggak punya karya ilmiah tentang gelap. Albert Einstein dia mengambil satu kesimpulan, gelap itu artinya ketiadaan terang. Berarti kalau di satu tempat itu banyak kegelapan, itu artinya tidak ada terang di tempat itu Bapak Ibu Saudara. Di kantor kita, di rumah kita, di lingkungan kita, kita bisa melihat apakah sudah terang atau masih gelap. Sebab di dunia ini Bapak Ibu Saudara, ya, semua bidang apapun juga hanya dikuasai oleh dua kerajaan. Entahkah dia dikuasai oleh kerajaan terang, ataukah ia dikuasai oleh kegelapan, ya, kerajaan kegelapan. Kalau di daerah tertentu, ya, hari ini ada yang ketangkep narkoba, besok lusa ada yang dijambret, minggu depan ada yang ditodong, ada yang dibunuh, ada yang ketangkep main judi. Itu berarti tempat itu sedang dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Yang mengerti katakan amin Bapak Saudara. Artinya kalau gelap menguasai tempat itu, saya mau bilang begini, artinya ketiadaan terang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Bapak Ibu Saudara dan saya itu sudah terang. Kita adalah terang bagi dunia ini Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak orang Kristen terangnya biasa aja. Kadang-kadang cenderung redup. Gak bawa dampak apa-apa. Tetapi yang Tuhan inginkan,
ialah agar terang Bapak Ibu Saudara itu bercahaya di depan orang-orang, sehingga orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di sorga. Yang mengerti katakan amin. Siapa di sini yang mau terangnya bercahaya? Ya, kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Kerinduan Tuhan ketika terang Bapak Ibu Saudara bercahaya, itu terjadi penuaian jiwa-jiwa. Oleh sebab itu ada satu organisasi dunia, ya, kegerakan yang namanya Empower 21. Mereka memiliki visi everyone. Semua orang harus mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Semua orang, Bapak Saudara. Jumlah penduduk Indonesia itu 278 juta. Jumlah penduduk bumi itu sudah lebih daripada 8 miliar orang, Bapak Saudara. Penuaian jiwa itu adalah kerinduan hatinya Tuhan. Siapa yang percaya bahwa penuaian jiwa-jiwa itu adalah kerinduan hati Tuhan? Bapak Saudara percaya? Oleh sebab itu 8 miliar orang, itu visi daripada Empower 21, dia harus mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan. Entah itu orang Kristen, entah itu bukan orang Kristen. Mungkin kalau orang bukan Kristen, dia belum kenal Tuhan, dia bisa berjumpa dengan Tuhan melalui kuasa dan karya Roh Kudus. Entah melewati mimpi, entah melewati satu peristiwa, kejadian, ataupun lewati masalah demi masalah. Orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kita pun sebagai orang-orang Kristen yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara dan saya juga harus mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Orang Kristen yang berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Berapa banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, sudah 5 tahun jadi orang Kristen, hidupnya biasa-biasa aja. Sudah 10 tahun jadi orang Kristen, masih tetap korupsi, masih tetap berzina, masih tetap selingkuh. Kenapa? Saya percaya di tempat ini gak ada. Di tempat ini semua adalah Kristen-Kristen yang terangnya bercahaya. Katakan amin. Wah, kurang kompak. Katakan amin. Nah gitu ya. Sebab Bapak Saudara terang dunia. Sebab itu Bapak Saudara, orang Kristen harus mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mau bilang begini, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Hidup kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Apapun keberadaan kita, segelap apapun hidup kita dahulu, waktu kita berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan, maka hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Saya pernah bersaksi, Bapak Ibu Saudara, saya adalah seorang pecandu narkoba. Saya berjumpa dengan Tuhan dalam satu acara KKR. Dalam satu altar call saya maju. Saya mengalami pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman itu yang mengubahkan saya, membuat saya sampai hari ini. Masih membekas sampai hari ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen harus mengalami juga perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya orang luar, 8 miliar orang harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Entah itu di luar Kristen ataupun kita yang sudah menjadi Kristen. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Waktu terang Bapak Ibu Saudara dan saya bercahaya, maka Alkitab bilang keselamatan sampai ke ujung bumi. Orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di sorga. Yesus Allah yang kita sembah, Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah segala bangsa. Saya nggak tahu di daerah Ruko Palem, Ruko 1000 ini, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu ada berapa jiwa. Ya. Taruhlah ada 5.000 jiwa. Kalau 5.000 jiwa di Ruko 1000 Palem ini semua bertobat dan menyembah Yesus, luar biasa nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi apakah itu cukup bagi Tuhan? Belum. Sebab Tuhan harus disembah oleh segala bangsa.
Kalau cuma satu ruko 1000, semua menyembah Tuhan, masih kurang. Sebab Allah kita besar. Allah kita adalah Allah segala bangsa. Dia harus disembah oleh seluruh manusia di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu visi daripada Empower 21, kita harus bergerak bersama-sama, di mana 8 miliar orang dia akan berjumpa secara otentik dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan, saya amini. Kenapa? Sebab Alkitab juga berkata ada penuaian, di mana malaikat-malaikat itu ikut menuai bersama-sama dengan kita, orang percaya. Waktu menuai ialah akhir zaman, Alkitab bilang. Dan para penuai, salah satunya malaikat, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana agar orang melihat terang dalam hidup kita? Saya mau memulai dari hal-hal yang sederhana ya. Kalau yang tinggi-tinggi, kejauhan, Bapak Saudara. Saya mau mulai dari yang sederhana yang bisa kita lakukan. Dan ini juga yang saya lakukan ketika saya berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana agar terang kita bercahaya dan orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa? Yang pertama saya mencatat begini. Melalui perkataan. Katakan perkataan. Nah, perkataan ya. Perkataan kita itu harus berubah. Perkataan kita itu harus baik. Perkataan kita itu harus membangun dan harus memberkati orang lain. Ketika pertama kali saya bertobat, Bapak Ibu Saudara, perkataan saya itu jelek banget. Ya, anak narkoba, hidup di dunia gelap. Wah, perkataannya luar biasa jeleknya. Kebun binatang udah makanan sehari-hari. Ya, perkataan merendahkan orang sudah biasa. Ketika bertobat, perkataan itu masih nempel di mulut saya. Padahal sudah bertobat. Padahal tujuannya positif. Saya beri contoh. Suatu ketika saya datang di satu KKR besar, di mana Tuhan banyak melawat orang, banyak yang dijamah, ya, banyak yang disembuhkan. Saya berdua dengan sama teman saya ke KKR itu. Ketika pulang dari acara KKR, saya bilang begini sama teman saya. Nama saya Dani, teman saya namanya Denny. Saya bilang gini, Den, gila ya, Tuhan baik banget. Semua dilawat sama Tuhan. Bukan gila, puji Tuhan, Tuhan baik. Oh iya, puji Tuhan, Tuhan baik. Saya masih pakai kata gila, Bapak Ibu Saudara. Gila ya, Tuhan baik banget. Teman saya bilang, bukan gila, puji Tuhan, Tuhan baik. Oh iya, puji Tuhan, Tuhan baik. Beberapa minggu kemudian, datang lagi ke acara KKR, saya lihat lagi lawatan Tuhan. Saya masih bilang begini, gila, Tuhan baik banget. Ya, luar biasa Tuhan itu. Gila bener, bukan gila, puji Tuhan, Tuhan. Oh iya, saya masih pakai kata gila, Bapak Ibu Saudara. Tujuannya positif, tetapi perkataan itu Tuhan mengajar saya untuk diubah. Ya, kita bisa menjadi terang pertama-tama lewat perkataan kita. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan perkataan kita. Setiap perkataan yang sia-sia, kata sia-sia, itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Banyak ayat-ayat yang berbicara mengenai lidah. Nanti saya mau bahas sedikit, Bapak Saudara. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya, Bapak Saudara. Penuaian jiwa-jiwa atau tidak terjadi penuaian, saya mau bilang juga bisa terjadi karena lidah kita. Satu ketika ada seorang yang bernama Mahatma Gandhi, seorang pejuang daripada India yang memperjuangkan kemerdekaan India secara damai. Ketika dia ditugaskan di Afrika, dia senang membaca khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, khotbah Tuhan Yesus di bukit itu dari Matius 5 sampai Matius 7. Dia senang sekali perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Ya, khotbah di bukit itu merupakan satu pidato yang paling terkenal sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Satu ketika Mahatma Gandhi itu dia banyak juga mengutip perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang ada di dalam khotbah di bukit. Satu ketika Mahatma Gandhi ingin pergi mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dia ingin pergi ke satu gereja, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa? Dia dikatakan kafir. Kafir bukan di sini tempatnya, di sebelah sana ibadahnya. Langsung dia kecewa, nggak ke gereja. Dia bilang begini,
Yesusnya saya suka, tapi pengikut Yesusnya hidupnya tidak sesuai dengan Tuhan Yesus. Lewat apa Bapak Ibu Saudara? Perkataan loh. Saya percaya kalau perkataannya baik, walaupun tubuhnya tidak baik, dia bisa masuk gereja. Saya lagi renungkan ini Bapak Ibu Saudara. Contoh Mahatma Gandhi mau masuk gereja, tapi dia begini. Kan ini nggak baik Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau mulutnya baik, dia bisa masuk ke gereja. Aduh, dari kapan aja nggak datang-datang. Kemarin saya pikir udah datang ke gereja, nggak tanya belum. Ayo Pak, silakan masuk. Masuk dia Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena lidah. Lidah, dia dapat memegahkan perkara-perkara besar. Apalagi sekarang tahun ini Bapak Ibu Saudara ya. Tahun P Dalet gitu kan. P bicara mengenai mulut. Wah, tambah lagi harus hati-hati. Saya berdoa biarlah Bapak Ibu Saudara kita mau menjadi terang ya melalui perkataan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Dari perkataan dulu Bapak Ibu Saudara. Perkataan yang baik, perkataan yang membangun, ya, perkataan yang memuliakan Tuhan, itu harus ada dalam kita. Buang perkataan yang sia-sia, buang perkataan yang kotor. Ya, sebab kita tahu bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Penuaian juga dikuasai oleh lidah. Ya, saya berdoa biarlah kita jemaat GBI Palem di tempat ini, kita mau mempergunakan perkataan-perkataan baik yang membangun. Katakan amin. Ya, agama sebelah aja percaya. Ucapan harus baik. Ucapan itu doa loh. Ucapan itu doa. Wah, seperti itu hati-hati. Mari kita mau pakai perkataan yang baik. Amin. Coba lihat kiri kanan. Ya, kasih perkataan baik. Bilang Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pasti diberkati Bapak Ibu Saudara. Pasti. Kenapa? Karena kita ucapkan. Saya punya anak 3. Ya, kalau malam-malam sebelum tidur, ya kalau kira-kira jam 10 kurang saya sudah panggil. Jo, Jana ayo kita kumpul berdoa. Berdoa, nyanyi satu lagu, kadang pakai gitar, kadang gak pakai gitar, kadang baca ayat, 1-2 ayat, kadang berapa perikop, Bapak Saudara. Tapi ketika doa, saya berkati dengan perkataan. Saya percaya saya akan melihat anak-anak saya akan hidup diberkati Tuhan. Katakan amin Bapak Saudara. Pasti. Kemarin ambil rapot anak saya yang besar. IPA-nya tinggi Bapak Saudara. Emang cita-citanya mau jadi dokter. Lalu dipanggil lah tuh anak saya sama guru. Jo, cita-cita kamu mau jadi apa? Ya kan, mau jadi pendeta ya? Kayak papi ya? Enggak mau jadi pendeta. Yang mau jadi apa? Mau jadi dokter. Jadi dokter. Pulang saya panggil Dokter Jo Marvel. Gitu kan, perkataan yang baik. Saya percaya kalau kita doakan yang terbaik, kalau Tuhan menghendaki, maka dia akan menjadi dokter yang memberkati banyak orang. Katakan amin, saudara. Nah, Bapak Saudara, saya mau bahas mengenai lidah itu, ya banyak ayat-ayatnya, tapi saya mau bahas ini sedikit. Dari kitab Yakobus pasal 5, ya. Maaf, Yakobus pasal 3, Bapak Saudara. Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 12, ayatnya panjang ya Bapak Saudara. Tapi saya mau bacakan, Bapak Saudara bisa lihat, simak baik-baik, ini sebagai satu ya firman Tuhan yang indah luar biasa. Yakobus 3 ayat 5 sampai 12, firman Tuhan berkata, demikian juga lidah, ya bisa ditampilkan biar yang lain bisa baca. Nah, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Wah. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Perkataan ini bisa bikin perang dunia loh Bapak Saudara. Suami istri bisa berantem, ya. Saya percaya di sini suami istri semuanya hidupnya harmonis semua, ya. Amin Bapak Saudara. Suami istri bisa bertengkar, bisa berselisih, salah satunya itu karena lidah. Ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita.
sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, ayat 7 perhatikan baik-baik. Ya, di sini ada dokter Pak Wisnu ya, dokter hewan ya. Ini nih binatang-binatang semua ya. Semua jenis binatang liar, perhatikan. Burung, binatang-binatang menjalar, binatang-binatang di laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Hebat ya Bapak Ibu Saudara ya. Burung, menjalar, ikan di laut itu sudah dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Bisa. Mau binatang yang gede, gajah, itu ya, itu keahliannya Pak Wisnu. Mau binatang ikan, semua dapat dijinakan. Disuruh loncat 3 kali. Padahal dia di air Bapak Ibu Saudara. Tapi oleh kehebatan manusia dia bisa dijinakan. Ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, yang penuh racun mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kuncinya di ayat 11 dan 12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bapak Ibu Saudara mau berubah dengan perkataan, menjadi terang lewat perkataan, amin. Kuncinya di hati Bapak Ibu Saudara. Dari sumbernya. Adakah sumber air tawar memancar air asin? Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau sumbernya tawar, dia akan keluarnya tawar. Kalau sumbernya pahit, dia akan keluarnya pahit Bapak Ibu Saudara. Sumbernya. Sumber manusia Bapak Ibu Saudara, perkataan semuanya itu ada di dalam hati. Kalau hatinya pahit, dia akan keluarnya pahit. Mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara pernah bertemu dengan orang-orang ya, kalau ngomong sedikit, tapi perkataannya itu nembusnya ke hati Bapak Ibu Saudara. Bercandanya biasa, sedikit, tapi setiap dia ngomong, terus nembus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dari sumbernya sudah pahit. Saya berdoa biar hati kita itu selalu dipenuhi dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Waktu hati kita dipenuhi dengan kasih dan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Saya percaya perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik, yang membangun. Perkataan yang penuh dengan kasih Tuhan. Amin Bapak Saudara. Dimulai dari hati ini Bapak Saudara. Alkitab bilang hati manusia cenderungnya berbuat kejahatan. Tapi jangan lupa, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata, kamu, aku berikan hati yang baru. Hati yang lembut, hati yang taat. Sebab itu jangan pernah mau ditipu oleh iblis. Kamu mah dari dulunya udah jahat, udah dosa. Enggak Bapak Saudara. Dulu memang kita berdosa, tapi setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara dan saya itu dilahirkan kembali. Ya, bukan dari sesuatu yang tidak baik, tapi dari sesuatu yang baik. Kita dilahirkan kembali oleh Roh Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara diberikan hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat. Saya berdoa biarlah Bapak Ibu Saudara itu mengubah perkataan yang baik, sehingga orang melihat dan memuliakan Bapa di sorga. Katakan amin Bapak Saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah yang kedua Bapak Saudara, saya tidak perpanjang. Yang kedua, perkataan dan perbuatan. Kita sudah mempunyai perkataan yang baik, tapi perbuatan kita itu harus selaras dengan kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan.
Perbuatan kita dapat membuat orang bertobat. Perbuatan yang selaras dengan kebenaran Injil itu akan membuat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau beri kesaksian. Ketika saya pertama kali bertobat, Bapak Saudara, ya saya orang Badung, saya kena narkoba dan sebagainya. Ketika saya pertama kali bertobat, saya ajak papa saya ke gereja. Pak, ayo ke gereja. Enak Pak, damai di gereja. Ya kan? Lu ngajak-ngajak gua ke gereja, lu ajak ke gereja sono. Nanti minggu depan juga lu mabok-mabokan lagi gitu Bapak Saudara. Dia gak ke gereja. Tetapi saya berubah secara konsisten. Berubah. Sampai satu hari. Papa saya gak disuruh ikut ke gereja. Tiba-tiba satu hari Minggu. Dia sudah rapi, pakai sepatu, dan dia ikut ke gereja. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa? Karena orang melihat perbuatan. Dulu saya punya teman Bapak Saudara namanya Ming Ming, teman Badung Bapak Saudara. Ya, teman Badung. Saya dulu Badung banget ya pokoknya dah. Teman saya namanya Ming Ming. Saya kalau ke rumah teman saya di daerah Sunter Hijau, saya panggil, Ming Ming. Bapaknya keluar, diusir saya. Dani, kamu tukang mabok. Ya kan, pergi. Saya panggil polisi, tangkap kamu. Wah, dulu kan masih remaja. Serem ya digituin ya. Wah, kabur. Ketika saya bertobat, saya berubah. Ternyata Alkitab bilang kita tuh seperti surat yang terbuka. Dan kita itu dapat dibaca oleh semua orang. Hidup kita, perbuatan kita, tingkah laku kita itu dapat dibaca oleh semua orang. Kita menjadi surat yang terbuka. Satu ketika saya berubah, saya melayani, saya hidup mengasihi Tuhan. Perubahan saya Bapak Saudara itu berbicara lebih keras daripada kesaksian dan khotbah. Satu ketika saya ketemu dengan teman papa saya ini di ITC Cempaka Mas. Di daerah Cempaka Putih Bapak Saudara. Saya lagi masuk mau ke toilet. Papanya teman saya ini keluar dari toilet. Masuk berhadapan-hadapan begitu. Lalu teman papa saya bilang, ih Dani ya? Oh iya Om, saya Dani. Wah Om dengar kamu sekarang berubah. Sekarang pelayanan di gereja. Ya Om, saya belajar melayani Tuhan. Dan datang dong ke rumah. Ajak tuh si Ming Ming gitu Bapak Saudara. Dulu saya ke rumahnya diusir. Sekarang karena perbuatan baik, kedengaran Bapak Saudara. Datang dong ke rumah. Ajak tuh si Ming Ming ke gereja. Gitu Bapak Saudara. Saya percaya perkataan, perbuatan itu dapat membuat orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Bapak Saudara terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga. Dengan apa? Dengan perkataan yang pertama. Yang kedua, bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Perbuatan kita itu dapat berbicara, Bapak Saudara. Itu seperti menginjil perbuatan kita. Oleh sebab itu, menginjil itu ada dua cara, Bapak Saudara. Menginjil, bersaksi itu ada dua cara. Secara aktif dan secara pasif. Katakan aktif. Nah, kurang kompak. Katakan aktif. Katakan pasif. Nah, menginjil atau bersaksi itu ada dua cara. Secara aktif dan secara pasif. Secara aktif itu lewat apa yang kita lakukan. Kirim ayat di WA, di Instagram, Bapak Ibu Saudara. Itu secara aktif. Kita naik taksi online, ketika duduk, jalan, kita ajak ngobrol, kita menginjil. Itu namanya bersaksi dan menginjil secara aktif. Begini Pak hari ini, bagaimana Pak hari ini? Ramai nggak narik? Aduh agak sepi nih, begini. Kita mulai masuk. Ya Pak, memang sekarang ini agak susah ya Pak ya. Begini kita cerita. Saya juga dulu kalau nggak ditolong Tuhan Pak, bla 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 bla. Kita menginjil secara aktif Bapak Saudara. Kita beli traktat ya, zaman dulu tahun 90-an,
Ya tahun 99, 2000 Bapak Ibu Saudara. Itu ada traktat-traktat kecil. Ya kisah tentang Tuhan Yesus, harganya Rp500. Dijual di toko-toko buku Kristen Bapak Ibu Saudara. Kalau saya dulu dapat gaji, saya pergi ke toko buku Immanuel pada waktu itu. Saya beli traktat-traktat 10, 20, saya beli traktat-traktat Bapak Ibu Saudara. Sampai rumah saya doakan itu traktat-traktat. Tuhan jamah orang yang baca traktat ini. Biar mereka boleh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus. Jamah. Setiap pergi kemana-mana saya kantongin 4, 5 di kantong saya. Dulu mah masih ada telepon umum Bapak Ibu Saudara tahun 99. Ya dari koin begitu. Setelah di telepon umum saya taruh 1 di atas telepon umum. Kalau naik motor, di sebelah jok motor saya taruh 1 Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau makan di McD, sudah selesai makan, saya taruh 1. Itu namanya kita menginjil secara aktif. Tetapi ada yang menginjil secara pasif. Lewat apa? Lewat hidup kita yang dapat dilihat oleh semua orang. Kadang-kadang perbuatan kita, pertobatan kita itu berbicara lebih keras daripada khotbah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara adalah terang ya dunia ini. Biarlah terangmu bercahaya dan tidak redup Bapak Ibu Saudara. Efesus 2 ayat 10 ya ayat yang terakhir. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Ya, Nah ini kita baca sama-sama ya. Biar semangat ya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara dan saya dipakai menjadi terang sehingga bangsa-bangsa orang datang kepada Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudara adalah buatan Allah. Katakan buatan Allah. Ya. Buatan Allah bahasa aslinya memakai kata poema. Poema ini artinya karya seni Bapak Ibu Saudara. Karya seni. Jadi saya ya Pak Immanuel, Pak Gembala, kita semua ada karya seninya Tuhan. Masterpiece, mahakaryanya Tuhan Bapak Saudara. Oleh sebab itu, saya nggak ada duanya di muka bumi. Cuma satu-satunya Bapak Saudara. Kalau barang yang cuma satu di dunia ini, itu pasti harganya mahal. Yang setuju katakan amin. Mahal. Dia boleh kembar identik, mirip. Kalau kita main terus sama dia dari jauh kita udah tahu, oh ini si A, oh ini si B. Tetap ada bedanya. Kita karya seni, katakan karya seni. Ada seorang pelukis yang terkenal namanya Leonardo da Vinci. Dia pernah melukis satu lukisan yang terkenal yang namanya lukisan Mona Lisa. Dan yang satu lagi dia pernah melukis gambar Tuhan Yesus yang diberikan judul Salvator Mundi. Gambar Tuhan Yesus. Dan harga daripada lukisan Salvator Mundi harganya 450.000 US dollar. Kira-kira hampir 7 triliun Bapak Saudara. Bapak Saudara boleh buka di Google. Harganya hampir 7 triliun. Lukisan Tuhan Yesus dilukis oleh seseorang yang namanya Leonardo da Vinci. Mungkin ada banyak pelukis-pelukis hebat. Dia lukis mungkin lebih bagus daripada lukisannya Leonardo da Vinci. Belum tentu harganya laku 1 miliar Bapak Ibu Saudara. Belum tentu. Tergantung siapa yang buat. Amin. Bapak Ibu Saudara dan saya buatannya Allah Bapak Ibu Saudara. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Wih, luar biasa banget. Kita buatan Allah. Bukan dicipta dalam satu hotel yang megah, bukan. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya, Bapak Ibu Saudara dan saya itu harus hebat berbuat baik. Bapak Ibu Saudara dan saya harus terkenal
sebagai orang yang berbuat baik. Jangan terkenal sebagai orang yang berbuat jahat. Wah, jangan. Kita buatan Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita layak, makanya kita disebut mitra kerjanya Tuhan. Siapa saya, Bapak Ibu Saudara? Di luar Tuhan saya cuma orang berdosa. Nggak dianggap, Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya bisa diundang di tempat ini. Diundang di tempat ini berbicara firman Tuhan, itu satu kehormatan. Saya sedang berbicara mengenai raja di atas segala raja. Tuhan yang menciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Lalu siapa kita, Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menjadi terang, bukan hanya lewat perkataan, tetapi juga lewat perbuatan. Yang mau katakan amin. Ketika kita melakukan hal-hal yang demikian, kita menjadi terang yang bercahaya. Saya percaya banyak orang melihat dan memuliakan Bapa di sorga. Saya percaya penuaian jiwa besar-besaran pasti terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ada di satu tempat sepertinya dikuasai oleh daerah kegelapan, mari hadirlah membawa terang di tempat itu. Kalau di tempat itu kita lihat, ya kayaknya susah banget hidupnya, hadirlah membawa terang. Katakan amin. Bawalah nasi bungkus 5, 10, 15, bagi-bagi di situ. Itu artinya Bapak Ibu Saudara mau menerangi tempat itu. Kemiskinan itu adalah bagian dari kegelapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di tempat itu ada yang gak baik, datanglah hadir di situ. Pengaruhilah tempat itu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bukan hanya pertobatan, penuaian jiwa-jiwa terjadi kalau kita berubah lewat perkataan dan perbuatan. Saya percaya satu hari kelak, ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, maka kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan masuk dalam kemuliaan kekal. Amin. Saya mau tutup dengan satu cerita. Saya ingat ini Bapak Saudara ya. Di dalam Matius 25 itu ada kisah, judul perikopnya begini loh Bapak Saudara. Serem. Penghakiman terakhir. Saya nggak tahu ada berapa penghakiman nanti ketika kita mau masuk sorga. Tapi di situ ditulisnya penghakiman terakhir. Matius 25. Ayatnya berbicara begini. Satu ketika semua orang segala bangsa itu akan dikumpulkan di hadapan tahta putih itu. Lalu ia akan memisahkan seorang demi seorang. Gak main gabrukan. Dipisahkannya seorang demi seorang. Kalau saya berlima satu keluarga, saya istri dan ketiga anak maju, dipisahkannya seorang demi seorang. Dia akan memisahkan seperti orang gembala memisahkan domba dari kambing. Domba ditempatkan di sebelah sisi kanannya dan kambing ditempatkan di sebelah sisi kiri. Lalu raja ini berkata kepada yang sebelah kanan, "Mari, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu yang telah disediakan kepadamu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku orang asing, kamu berikan aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu lawat aku. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku." Lalu orang yang di sebelah kanan ini, dia bilang begini sama Tuhan, "Tuhan, kapan? Saya gak pernah lihat Tuhan lapar, haus, telanjang. Saya gak pernah lihat." Lalu Tuhan itu bilang gini, "Waktu kamu lakukan kepada saudara-saudaraku yang hina, kamu tuh lakukan buat aku. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Yang di sebelah kiri diusir. "Enyahlah kamu. Sebab waktu aku lapar, kamu gak beri aku makan. Waktu aku haus, kamu gak beri aku minum. Waktu aku sebagai orang asing, kamu gak kasih aku tumpangan. Waktu aku sakit, kamu gak melawat aku. Waktu aku dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku." Lalu dia juga ngomong, "Kapan Tuhan? Saya gak pernah lihat Tuhan itu lapar, haus dan lain sebagainya. Waktu kamu tidak lakukan kepada saudara-saudaraku yang hina, kamu tidak lakukan untuk aku." Saya mau bilang gini, ini penghakimannya terakhir loh Bapak Saudara. Kita udah boleh terima Yesus, kita sudah melayani, ini terakhir. Masuk atau enggak, penghakiman terakhir judulnya. Artinya,
kita harus hidup mengasihi sesama kita, manusia. Amin. Itu ukurannya. Kalau mengasihi, saya percaya ada orang lapar, pasti kita kasih. Amin, saudara. Dia gak punya baju, pasti kita kasih. Itu ukurannya satu hari kelak. Jangan pernah percaya yang berkata orang sudah terima Yesus, mau hidupnya berdosa, dia tetap masuk surga. Sebab karya Yesus sudah sempurna. Jangan percaya pengajaran-pengajaran seperti itu. Saya mau bilang, hiduplah seturut dengan berpadanan dengan Injil daripada Kristus. Saya percaya satu hari kelak kita pasti akan masuk surga. Kalaupun apa yang saya ajarkan salah, perhatikan. Wah, kok standarnya tinggi banget, harus memberi orang miskin. Saya punya standar tinggi. Yang satu lagi nggak apa-apa, pokoknya Tuhan Yesus sudah selamatin kamu. Kamu berdosa, ucap syukur. Tuhan sudah tebus kamu, sudah ampuni kamu. Ini rendah standarnya. Mendingan tinggi, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti orang mau ujian. Saya mau standarnya tinggi, saya mau dapat nilai 10. Saya belajar sungguh-sungguh. Waktu ujian berlangsung, kira-kira bisa meleset gak dari nilai 10, Bapak Ibu Saudara? Dia targetnya 10, bisa gak meleset, Bapak Ibu Saudara? Bisa ya? Berapa melesetnya, Bapak Ibu Saudara? 9, 8, masih naik kelas gak, Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau ini standarnya rendah aja, ya, yang penting KKB 7,5 selesai naik kelas. Standarnya 7,5. Waktu dia ujian, bisa gak meleset, Bapak Ibu Saudara? Kan dia gak belajar sungguh-sungguh, gak hidup sungguh-sungguh. Bisa gak meleset? Bisa. Kalau melesetnya jadi 6, jadi 5, dia gak naik kelas, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebab itu mari kita mau sama-sama, kita mau menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Sehingga satu hari kelak bukan hanya penuaian terjadi lewat hidup kita. Satu hari kelak ketika Yesus datang untuk kali yang kedua, maka kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan masuk dalam hidup yang kekal. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya minta kunci D. Ada satu lagu lama ya Bapak Saudara ya, yang menyatakan kita berterima kasih, kita mau menyerahkan hidup kita. Biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Haleluya. Minta kunci D. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi katakan, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku.
Pakailah hidupku Tuhan, Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi dengan iman, pakailah hidupku, Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan telah membuat kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan dari Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami juga sadar bahwa kami adalah terang daripada dunia ini. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, dan orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Hendaklah terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih buat siang hari ini. Berkati dan urapi setiap kami Tuhan. Tanamkan perkataan firman-Mu itu dalam hati dan pikiran kami. Kami mau berubah dalam perkataan, kami mau berubah dalam perbuatan, sehingga perbuatan dan perkataan kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami mau membuang perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang tidak baik, hidup yang tidak sesuai firman. Kami mau tanggalkan itu Tuhan. Kami mau mengiring Tuhan supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati gereja-Mu GBI Palem di tempat ini Tuhan. Biarlah penuaian jiwa-jiwa itu sungguh boleh terjadi. Engkau memakai mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Wakil Gembala, Ibu Wakil Gembala, seluruh para pengerja sampai sekolah minggu. Tuhan pakai sampai kepada jemaat-jemaat. Semua dipakai menjadi terang bagi dunia ini, menerangi kegelapan, sehingga penuaian jiwa besar-besaran sungguh boleh terjadi. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara yang ingin menjadi terang, yang ingin meninggalkan perbuatan gelap, yang ingin mengubah perkataan yang sia-sia menjadi perkataan yang baik dan membangun, saya mengajak untuk mengangkat tangan kananmu dan taruhlah tangan kirimu di dadamu. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk mereka. Kami tahu tanpa kuasa Roh Kudus mereka tidak mungkin mampu melakukannya. Oleh sebab itu siang hari ini turunlah kuasa Roh Kudus atas mereka Tuhan, yang memampukan mereka menjadi terang yang bercahaya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa biarlah terang dalam hidup mereka terus memancar sampai kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh umat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bersehati untuk berdoa syafaat. Bapa, terima kasih Tuhan atas minggu yang telah berlalu, atas hari-hari yang telah kami lalui, sehingga hari ini kami dapat berkumpul kembali Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dari Pak Dani Tuhan, biarlah terang kami bercahaya tetap di atas segala sesuatu di tempat kami berada, di mana kami tinggal Tuhan, di mana kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga saat ini Tuhan mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Pak Niko beserta Ibu Hermin dan wakil-wakilnya Tuhan, juga keluarganya Tuhan. Dimanapun beliau berada, Engkau berkekuatan dan kesehatan Tuhan. Engkau yang mengurapi beliau Tuhan, sehingga dapat mengajarkan kepada kami untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberikan visi dan misi Tuhan kepada seluruh rayon cabang khusus Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan untuk cabang khusus 4 Tuhan, Pak Wiliar Kautu beserta Ibu Tuhan. Engkau perluas wilayah pelayanannya Tuhan, beserta gembala-gembala yang ada di bawahnya Tuhan. Bapa, kami juga saat ini Tuhan mau berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan di tempat ini. Kami mau berdoa untuk Pak Emmanuel beserta Ibu Helen
Andi, Debbie, dan cucunya Abigail Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga ini menjadi terang Tuhan dan menjadi contoh teladan bagi kami semua Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan dan kesehatan Tuhan yang dalam nama-Mu Tuhan. Bapa, kami terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati Pak Dani beserta ibu dan keluarga besarnya Tuhan, juga jemaat-jemaat yang di bawah pengembalaannya Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan, Engkau yang memberkati Pak Dani beserta keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan saat ini untuk Indonesia Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan segala yang ada Tuhan di Indonesia ini dalam pengasihan tangan-Mu, di bawah kendali-Mu Tuhan. Bapa, kami juga Tuhan berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, serta kabinet-kabinet di bawahnya Tuhan, serta para menteri Tuhan. Kami juga Tuhan menyerahkan supaya mereka dapat memimpin negara ini dengan roh yang bijaksana yang daripada-Mu Tuhan. Engkau singkirkan hal-hal yang tidak baik Tuhan. Engkau singkirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan Tuhan Indonesia ke depannya ini Tuhan, untuk tahun politik 2024 yang sudah dimulai Tuhan saat ini Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang memberikan pemimpinnya Tuhan, agar yang terpilih Tuhan adalah pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang mempunyai ideologis Pancasila tinggi Tuhan untuk Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Roh Kudus-Mu turun Tuhan di Indonesia ini juga Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa. Dan kami juga jemaat-Mu Tuhan, biarlah mengalir Tuhan, dan kami juga mengurapi Tuhan generasi Yeremia Tuhan yang ada Tuhan di Indonesia ini Tuhan, di jemaat-jemaat Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang memulihkan generasi Yeremia ini Tuhan, membawa jiwa-jiwa ke dalam tangan-Mu, ke dalam pengasihan tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka lebih lagi mengenal akan Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami membawa Tuhan sekali lagi jemaat di tempat ini Tuhan, untuk tetap bersehati dan bersekutu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir ibadah ini Bapa, kami mengucap syukur Engkau melawat Ibu Rohma yang akan mengadakan Tuhan bypass jantung. Engkau telah menjamah dia. Aku tahu bahwa Engkau hadir di sana. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Tuhan saudara kami Yonason. Biarlah Tuhan Engkau menjamah dia, dan semua apa yang akan dilakukan dalam operasi nanti Tuhan Engkau berikan dokter yang terbaik, dan dia boleh mengalami, oh Tuhan, pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang lemah Engkau telah kuatkan, mereka yang susah Engkau hiburkan. Setiap orang diberi jalan keluar dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami
lengkapi ibadah hari ini dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita dengan awan, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.